Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin membawakan bab tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri Ivan Budiman, kedua Kertatama Gading Prasongko, ketiga Ilma Nuriani, keempat Yulisa Ardelia Adrian, yang terakhir Muhammad Rojihan Ulumuddin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Istilah korupsi secara umum dikenal sebagai tindakan pemanfaatan dan publik yang seharusnya untuk kepentingan umum tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Adapun definisi lain korupsi dari para ahli hukum dan ekonomi. Satu yaitu dari Bapak Seudarsono. Menurut Seudarsono, korupsi suatu perbuatan penipuan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dua yaitu Kartono. Pengertian korupsi menurut Kartono adalah tingkah laku salah satu individu yang memakai wewenang dan jabatan yang digunakan untuk mengenduk keuntungan demi kepentingan pribadi dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Dua yaitu Nurjana. Korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dan dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental, dan juga hukum. Baik, halaman selanjutnya tentang bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi ada 4 macam seperti yang pertama gulul, syarikoh, risyawah, 4 khianah. Gulul artinya penggelapan, mengambil sesuatu dan menyembunyikannya di dalam hartanya. 2 yang berarti mencuri, merampas, mencopet, dan memalak. Yang ketiga risyawah, menyuap, artinya pemberian yang bertujuan untuk membatalkan kebenaran atau untuk menegakkan dan melakukan kebatilan. Khiyawah berarti kecurangan atau perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Sudah. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu ada dampak atau bahaya korupsi bagi negara, masyarakat, dan individu. Dampak bagi negara yaitu korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi sebuah negara baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Beberapa dampak utama korupsi bagi negara diantara lain yaitu kerusakan infrastruktur negara, di mana kerusakan infrastruktur negara ini hubungannya dengan korupsi yaitu di mana anggarannya yaitu dikorupsi ataupun dikurangi demi untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu yang kedua penghambatan kualitas pelayanan publik. Nah, dana yang seharusnya difasilitasi untuk layanan publik malah terhambat karena adanya korupsi ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga kehancuran kepercayaan publik. Nah, di mana yang mulai dari kerusakan infrastruktur, kualitas pelayanan yang terhambat, di mana masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah yang menangani terhadap pelayanan publik sehingga kepercayaan publik semakin berkurang. Lanjut dampak bagi masyarakat. Bagi masyarakat, korupsi dianggap suatu pencurian karena menciptakan rasa ketidakadilan bila dilakukan para petinggi negara. Beberapa dampak utamanya yaitu 1. Peningkatan biaya hidup. Yang kedua, akses terbatas terhadap layanan publik. Yang ketiga, keterpurukan pembangunan sosial, di mana masyarakat merasa tidak adil, di mana pemerintah atau oknum-oknum yang melakukan korupsi itu seenaknya mengatur ya atau memperjualbelikan yang mana itu seharusnya fasilitas negara malah dibuat untuk keuntungan atau komersialisasi secara pribadi seperti itu. Lanjut, dampak bagi individu. Dampak bagi individu sangat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Berikut dampak yang mempengaruhi individu. Kerusakan karir, di mana pasti
apabila seseorang itu melakukan korupsi, maka kemungkinan besar kasus tersebut akan diketahui seseorang. Apabila sudah diketahui seseorang, maka kemungkinan besar orang yang korupsi itu karirnya akan terancam akan dipecat karena melakukan hal yang tidak seharusnya semestinya. Yang kedua, kerusakan mental dan emosional. Karena mental orang korupsi yaitu mental yang dimana mencari keuntungan dengan cara yang salah. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan diri, dimana orang yang melakukan korupsi itu tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri, sehingga untuk mencapai sesuatu itu melakukan dengan cara yang salah satunya yaitu korupsi. Selanjutnya yaitu keempat, ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap. Selanjutnya, ada motif-motif korupsi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motif internal. Arti motif internal dalam hal ini adalah motif yang timbul dari seseorang yang melakukan korupsi. Contohnya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah merupakan dua sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan rasa tidak pernah puas untuk menumpuk kekayaan umumnya, bukan orang-orang miskin, tetapi orang-orang kaya yang bergelimangan harta. Kemudian yaitu gaya hidup konsumtif dan hedon. Dengan dua sikap tersebut, manusia tidak segan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah ini pun tidak memberi rasa puas. Ia selalu merasa kekurangan setiap saat. Sikap gila harta dan jabatan. Menurut KH Mustafa Bisri, akar segala permasalahan korupsi adalah hub ad-dunya, berlebihan dalam mencintai dunia. Dunia yang seharusnya hanya sebagai wasilah atau perantara berubah menjadi ghafah, tujuan akhir. Bisri 2004. Dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta. Yang keempat yaitu pemahaman agama yang rendah. Bagi seorang muslim, sholat merupakan salah satu ajaran agama Islam yang terpenting dan dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar, termasuk di dalamnya mencegah perbuatan korupsi. Namun, kenyataannya, banyak orang yang rajin melaksanakan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, tetapi mereka tetap korupsi. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan ajaran agama kita tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah itu. Dan yang terakhir, hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah aset yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kejujuran mampu menjadi bagi seseorang untuk menghindari benteng positif perbuatan korupsi ini. Oleh karena itu, maka sejak kecil dalam rumah tangga dan di sekolah seharusnya ditanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak. Nabi SAW bersabda, "Katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berikutnya yaitu motif eksternal. Selain motif internal, terdapat pula motif eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Antara lain, 1. Adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Salah satu sebab seseorang melakukan tindakan pidana korupsi adalah adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi. Antara lain karena tidak adanya pengawasan yang melekat dari atasan, atau terkadang justru atasan mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Hal ini bisa juga terwujud dalam bentuk sistem pelanggaran yang memang seharusnya seseorang berbuat korupsi, seperti diperlukannya uang pelicin agar anggaran kegiatan disetujui, atau diperlukan uang setoran kepada atasan di akhir pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu faktor budaya. Faktor budaya adalah sebuah kebiasaan bagi seseorang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya.
Yang ketiga yaitu faktor kebiasaan dan kebersamaan, menunjukkan bahwa banyak pejabat kepala daerah atau wakil rakyat yang diadili di pengadilan karena melakukan korupsi secara berjamaah. Nampaknya korupsi telah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diusik dan dipermasalahkan. Akhirnya terjadilah pembiasaan membiasakan terhadap perbuatan yang salah. Padahal seharusnya kita yang benar dan bukan membenarkan yang biasa, tapi perbuatan salah itu merugikan banyak orang dan menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia seperti korupsi. Yang terakhir adalah penegakan hukum yang lemah. Salah satu penyebab orang tidak takut korupsi adalah kenyataannya tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi. Padahal hukuman terhadap mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena hukumannya lemah, ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga berlaku korupsi, maka pelaku korupsi tidak jera dengan perbuatannya dan bahkan semakin parah. Akibatnya korupsi menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Yang terakhir adalah upaya mengembangkan dan menumbuhkan budaya anti korupsi. Yang pertama adalah menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang korupsi, serta nilai-nilai anti korupsi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Lalu selanjutnya adalah mengembangkan budaya anti korupsi melalui pendidikan agama Islam. Agama Islam yang dianggap sebagai bagian integral dari pendidikan Indonesia dan memiliki peranan penting. Selanjutnya adalah contoh-contoh sikap yang dapat diterapkan, seperti memegang teguh amanah, menumbuhkan keterbukaan, berpikir etis, konsisten dalam kejujuran, dan jangan mudah terpengaruh oleh kesempatan.